warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Putar dengan NIM 2306125607 dan saya Fitra Sakina Suwardi Manalu dengan NIM 2306110767. Nah, kali ini kami akan membahas tentang teori produksi lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Sakti Huta Barat M. Agrikon. Selamat menyaksikan. Hai teman, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton video kami. Nah, kita akan membahas mengenai Cobb-Douglas. Cobb-Douglas adalah fungsi produksi yang sering digunakan dalam penelitian empiris yang dinyatakan Q sama dengan AL alpha K beta, di mana Q adalah output dan L serta K masing-masing adalah tenaga kerja dan barang modal. Alpha dan beta adalah parameter-parameter positif yang dalam setiap kasus ditentukan oleh data. Nah, semakin besar nilai A, maka barang teknologi semakin maju. Parameter alpha mengukur persentase kenaikan output akibat adanya kenaikan 1% tenaga kerja. Sementara barang modal dipertahankan konstan. Demikian pula, beta mengukur persentase kenaikan output akibat adanya kenaikan 1% barang modal, sementara tenaga kerja dipertahankan konstan. Jadi, alpha dan beta masing-masing adalah elastisitas output dari tenaga kerja dan barang modal. Jika alpha ditambah beta sama dengan 1, maka terdapat tambahan hasil yang konstan atas skala produksi. Jika alpha ditambah beta lebih besar dari 1 terhadap tambahan hasil yang meningkat atas skala produksi, dan jika alpha ditambah beta lebih kecil dari 1 terdapat tambahan hasil yang menurun atas skala produksi. Fungsi Cobb-Douglas adalah suatu fungsi persamaan yang membutuhkan dua atau lebih variabel, di mana variabel ini disebut sebagai variabel dependen yang simbolnya Y dan variabel independen yang simbolnya X, di mana variabel dependen merupakan objek dalam sebuah penelitian yang akan berubah apabila dalam variabel independen berubah. Pasalnya, variabel ini bergantung pada variabel independen, sehingga variabel dependen tidak akan hadir apabila tidak ada variabel independen. Selain itu, variabel dependen juga disebut sebagai output dari variabel, atau kata lain yaitu konsekuensial. Konsekuensial adalah pengaruh yang hadir akibat adanya variabel bebas. Maka dari itu variabel dependen disebut sebagai variabel yang pasti dipengaruhi oleh variabel independen. Fungsi dari adanya variabel dependen ini adalah agar dapat mengetahui pengaruh variabel independen dari sebuah pengamatan dan pengukuran. Sedangkan variabel independen sendiri merupakan bentuk variabel yang mampu memberikan pengaruh perubahan terhadap perubahan dependen. Bisa dikatakan bahwa variabel independen merupakan penyebab dari perubahan pada variabel dependen. Apabila variabel independen diubah, maka variabel dependen juga ikut diubah. Untuk menentukan hubungan antara hal yang diamati, penelitian mengukur, memanipulasi, dan memilih variabel independen, seperti halnya variabel di dalam matematika, yakni variabel independen berada di sumbu X, sementara variabel dependen di sumbu Y. Selanjutnya, analisa mengenai pendekatan Cobb-Douglas. Yang pertama, analisa efisiensi proses produksi. Efisiensi merupakan penggunaan input yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan jumlah produksi sebesar-besarnya tanpa melupakan kualitas dari produk yang dihasilkan. Efisiensi proses produksi dapat dilihat dari koefisien intercept fungsi produksi Cobb-Douglas. Kedua, version to scale. Berdasarkan persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas, terdapat 3 situasi yang mungkin dalam tingkat pengambilan terhadap skala. Yang terakhir adalah elastisitas produksi parsial. Elastisitas produksi parsial berkenaan dengan input tertentu merupakan ukuran perubahan proporsional dalam inputnya ketika input lainnya konstan.
Selanjutnya, dalam penggunaan penyelesaian fungsi Cobb Douglas, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipatuhi atau ditaati. Yang pertama, tidak ada pengamatan variabel penjelasan atau X yang bernilai 0, sebab logaritma dari 0 adalah suatu bilangan yang besarnya tidak ketahui. Selanjutnya yang kedua, di mana dalam fungsi produksi perlu diasumsikan tidak terdapat perbedaan teknologi pada setiap pengamatannya. Dalam arti bahwa kalau fungsi produksi Cobb Douglas yang dipakai sebagai modal dalam suatu pengamatan dan bila diperlukan analisis yang memerlukan lebih dari satu model, maka perbedaan model tersebut terletak pada interpen dan bukan pada kemiringan garis model tersebut. 3 yaitu tiap variabel X adalah perfect computation dan yang terakhir adalah perbedaan lokasi atau pada fungsi produksi seperti iklan yang sudah tercantum pada faktor kesalahan. Nah, selanjutnya kelebihan Cobb Douglas terbagi dalam beberapa poin, yaitu yang pertama, penyelesaian fungsi Cobb Douglas relatif lebih mudah dibandingkan dengan fungsi yang lain. Yang kedua, koefisienan regresi untuk menggambarkan hubungan antara variabel predikator dan respon yang sesuai. Dan yang terakhir adalah jumlah besaran elastisitas sekaligus menunjukkan tingkat besaran segala usaha yang berguna untuk mengetahui apakah kegiatan dari suatu usaha tersebut mengikuti kaidah skala usaha menaik, skala usaha tetap, ataukah skala usaha yang menurun. Selanjutnya adalah kelemahan fungsi Cobb Douglas. Yang pertama adalah spesifikasi variabel yang keliru yang menghasilkan elastisitas produksi yang negatif atau nilainya terlalu besar atau terlalu kecil. Yang kedua, kesalahan pengukuran variabel. Kesalahan pengukuran variabel ini terletak pada validitas data. Apakah data yang dipakai sudah benar atau sebaliknya? Yang ketiga yaitu bias terhadap manajemen. Variabel ini sulit mengukur dalam pendugaan fungsi Cobb Douglas karena variabel ini erat hubungannya dengan variabel independen yang lain. Yang keempat yaitu data. Bila data yang digunakan adalah data crop question, maka data tersebut harus mempunyai variasi yang cukup. Yang terakhir adalah asumsi. Asumsi-asumsi yang perlu diikuti dalam menggunakan fungsi Cobb Douglas adalah teknologi dianggap netral. Selanjutnya kita masuk pada ketidakefisienan X. Ketidakefisienan X awalnya merupakan konsep yang hanya berkaitan dengan ketidakefisienan pada suatu manajemen, namun secara luas dapat dikaitkan dengan aktivitas pasar. Ketidakefisienan X sering terjadi karena kurangnya motivasi akibat tidak adanya insentif atau tekanan-tekanan persaingan. Misalnya, kontrak-kontrak tenaga kerja sering tidak merinci tugas-tugas secara lengkap, membiarkan jumlah dan kualitas usaha yang diperlukan terbuka untuk interpretasi. Dalam kasus-kasus seperti ini, tenaga kerja dan manajemen sering memilih untuk berbuat tidak sebanyak yang mereka mampu, yang melibatkan ketidakefisienan X. Selanjutnya kita masuk pada kemajuan teknologi. Dalam perekonomian suatu negara, saat ini jarak dan waktu bukanlah masalah yang berarti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunitas di negara tersebut. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Banyak unit usaha yang memanfaatkan teknologi informasi ini untuk mengembangkan bisnisnya. Sistem informasi yang sebelumnya hanya digunakan untuk kepentingan berkomunikasi menunjukkan manfaat yang besar dalam dunia bisnis. Adapun manfaat teknologi informasi dalam dunia bisnis adalah untuk membantu proses dan operasi, pengambilan keputusan, dan membentuk strategi untuk mendapatkan keuntungan yang kompetitif. Perkembangan teknologi informasi juga dapat memperkuat daya asing sebuah negara dalam membangun perekonomiannya. Perusahaan-perusahaan yang sudah selalu dalam meningkatkan pendapatan nasional yang nantinya dapat digunakan untuk menunjang kesejahteraan penduduknya. Selanjutnya kita masuk pada dampak positif perkembangan teknologi, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang kedua, terjadinya industrialisasi. Yang ketiga,
produktivitas dunia industri semakin meningkat. Yang keempat, memudahkan konsumen atau pembeli dalam mencari dan menemukan kebutuhan yang diinginkan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya menjadi lebih mudah. Yang kelima, fleksibel dan praktis. Dan yang terakhir, di mana pertumbuhan ekonomi suatu negara akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan atau masuknya investasi di negara tersebut. Selanjutnya kita masuk pada dampak negatif perkembangan teknologi. Yang pertama, di bidang teknologi terjadi penyalahgunaan fungsi teknologi untuk hal-hal yang melanggar seperti penipuan perdagangan dan kejahatan perbankan. Yang kedua, membuat masyarakat menjadi konsumtif karena semua barang dan kebutuhan dapat diperoleh dengan lebih mudah. Selanjutnya kita masuk pada implementasi perkembangan teknologi. Ada 3, yaitu yang pertama, internet banking, yang kedua, e-commerce, yang ketiga, marketplace. Internet banking merupakan layanan perbankan yang dilakukan menggunakan internet. Kegiatan yang biasa dilakukan adalah memeriksa saldo, mentransfer uang, dan membayar tagihan. Keuntungan internet banking yang pertama adalah menghemat waktu, yang kedua menghemat biaya, dan yang terakhir adalah lebih cepat dan efisien. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran, barang dan jasa yang mengendalikan sistem elektronik seperti internet, televisi, dan lainnya, serta melibatkan transfer dana dan pertukaran data secara otomatis. Manfaat e-commerce mempermudah komunikasi, pemasaran, proses pembayaran, dan penyebaran informasi, serta memperluas jangkauan pasar. Marketplace merupakan sebuah aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko. Pemilik marketplace hanya menyediakan tempat bagi para penjual yang ingin menjual dan membantu mereka untuk bertemu dengan pelanggan serta melakukan transaksi dengan simpel dan mudah. Contohnya marketplace yang ada di Indonesia adalah Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan Shopee. Berikut contoh soal dan pembahasan. Diketahui, PK sama dengan 8 dolar, P sama dengan 1 dolar, Q sama dengan 4K setengah L seperempat, C sama dengan 48 dolar. Ditanya, A. Jumlah input K dan L pada biaya terendah. B. Jumlah output list cost combination. C. Persentase perubahan output K 8%. D. Persentase perubahan output L 10%. E. Persentase perubahan output K L 10%. F. Skala produksi. G. Perbandingan tingkat penggunaan input K dan L. Pembahasannya yaitu sebagai berikut. Jumlah input K dan L. Q sama dengan 4K setengah L seperempat. MPX sama dengan K sama dengan 4 setengah K setengah L seperempat, sama dengan 2K minus setengah L seperempat. MPL sama dengan KL, sama dengan 4K setengah, seperempat L 3/4. Sama dengan K setengah L seperempat. 2K minus setengah L 3/4 sama dengan 8K setengah L 3/4. 2. K minus setengah L 3/4 sama dengan 4K setengah L 3/4. L sama dengan 4K. C sama dengan PKK plus PLL. 48 sama dengan 8K plus L. 48 sama dengan 8K plus 4K. 48 sama dengan 12K. K sama dengan 4. L sama dengan 4K sama dengan 4. 4 sama dengan 16. Maka, jumlah input K dan L yang digunakan adalah sebesar 4 unit dan 16 unit. Q sama dengan 4, 4, 1, 2, 1, 6, 1, 4. Sama dengan 4, 2, 2, sama dengan 16. Maka, jumlah output yang dihasilkan pada kondisi list cost combination adalah sebesar 16 unit. Persentase perubahan output K 8%. Besarnya koefisien elastisitas input K adalah setengah, artinya jika input K ditambah 1% sedangkan input lain dan teknologi yang digunakan tidak berubah, maka output akan meningkat sebanyak 0,5%, maka jika input modal K ditambah 8% sedangkan input L dan teknologi yang digunakan dalam proses produksi tidak berubah, persentase perubahan jumlah output akan meningkat sebanyak 4%. Persentase perubahan output L 10%.
Besarnya koefisien elastisitas input L adalah 1/4, artinya jika input L ditambah 1% sedangkan input lain dan teknologi yang digunakan tidak berubah maka output meningkat sebanyak 1/4%, maka jika input modal K ditambah 10% sedangkan input K dan teknologi yang digunakan dalam proses produksi tidak berubah, jumlah output akan meningkat sebanyak 2,5. Selanjutnya yaitu pemrograman linear konsep dasar. Definisi pemrograman linear. Pemrograman linear adalah metode matematis untuk memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan dalam batasan yang ditentukan secara linear. Dalam pemrograman linear, masalah dipecahkan dengan mencari solusi optimal yang memenuhi kriteria tertentu, seperti keuntungan maksimum atau biaya minimum, dengan mempertimbangkan batasan yang ada. Ini melibatkan pembuatan model matematis dari masalah, penggunaan teknik optimasi untuk menemukan solusi terbaik, dan implementasi dalam bahasa pemrograman tertentu. Dengan pendekatan ini, pemrograman linear digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk manajemen rantai pasokan, perencanaan produksi, alokasi sumber daya, dan banyak lagi. Menurut Johannes Supranto tahun 1991, pemrograman linear ialah salah satu teknik dari riset operasi untuk memecahkan persoalan optimasi dengan menggunakan persamaan dan pertidaksamaan linear dalam rangka untuk mencari pemecahan yang optimal dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan yang ada. Unsur-unsur pemrograman linear. Unsur-unsur utama dalam pemrograman linear meliputi yang pertama yaitu fungsi tujuan. Fungsi tujuan adalah fungsi matematis yang harus dimaksimalkan atau diminimalkan. Misalnya, itu bisa menjadi keuntungan yang ingin dimaksimalkan atau biaya yang ingin diminimalkan. Yang kedua yaitu variabel keputusan. Variabel keputusan adalah variabel yang nilainya dapat diatur untuk mencapai solusi optimal. Variabel ini seringkali mewakili jumlah barang yang akan diproduksi, jumlah sumber daya yang diakumulasikan, atau keputusan lainnya yang mempengaruhi hasil akhir. Yang ketiga yaitu batasan. Batasan adalah kriteria yang harus dipenuhi dalam mencapai solusi optimal. Batasan ini bisa berupa pembatasan sumber daya, ketersediaan bahan baku, kapasitas produksi, atau pembatasan lainnya. Yang keempat yaitu fungsi keterbatasan. Fungsi keterbatasan adalah fungsi matematis yang menggambarkan pembatasan atau keterbatasan yang ada dalam masalah. Fungsi-fungsi ini membatasi nilai variabel keputusan yang dapat diterima untuk mencapai solusi yang memenuhi semua kriteria. Yang kelima yaitu pemodelan matematis. Pemodelan matematis ialah proses mengubah masalah dunia nyata menjadi bentuk matematis yang dapat dipecahkan. Ini melibatkan penentuan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi keterbatasan. Yang keenam yaitu teknik optimasi. Teknik optimasi merupakan metode atau algoritma yang digunakan untuk mencari solusi optimal. Metode populer untuk pemrograman linear termasuk metode simplex, metode dual simplex, dan algoritma perataan dalam. Dengan memahami dan mengelola unsur-unsur ini dengan cermat, pemrograman linear dapat digunakan untuk mengoptimalkan berbagai masalah dalam berbagai bidang. Asumsi dasar dalam pemrograman linear adalah fondasi yang menjadi landasan dalam pembuatan model matematis dan penggunaan teknik optimasi. Asumsi-asumsi dasar pemrograman linear diuraikan agar penggunaan teknik pemrograman linear dapat memuaskan untuk berbagai masalah. Adapun asumsi-asumsi dasar pemrograman linear menurut Pangestu Subagyo yaitu sebagai berikut. A. Proportionality atau kesebandingan. B. Additivity atau penambahan. C. Divisibility dapat dibagi. D. Deterministic atau kepastian. Selanjutnya, pemrograman linear dengan lebih dari dua kendala. Program linear terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama fungsi objektif atau fungsi tujuan. Fungsi objektif adalah fungsi yang nilainya akan dioptimalkan yang bisa bernilai maksimum atau minimum tergantung pada kasusnya. Fungsi tujuan adalah elemen kunci dalam pemrograman linear yang menggambarkan tujuan utama dari masalah yang ingin diselesaikan. Fungsi ini mencerminkan prioritas atau kepentingan tertentu yang ingin dicapai dalam pengambilan keputusan. Bentuk umum fungsi tujuan adalah maksimum atau minimum, yaitu F,
buka kurung X, Y, tutup kurung sama dengan PX tambah QY, dengan P dan Q adalah konstanta. Misalnya, dalam sebuah perusahaan manufaktur, fungsi tujuan mungkin adalah untuk memaksimalkan keuntungan total dari penjualan produk. Di sisi lainnya, dalam proyek konstruksi, fungsi tujuan mungkin adalah untuk meminimalkan biaya total konstruksi. Dalam perencanaan logistik, fungsi tujuan mungkin adalah untuk meminimalkan waktu perjalanan atau biaya pengiriman. Dua, yaitu fungsi kendala. Fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh perubah yang terdapat dalam fungsi objektif. Fungsi kendala adalah bagian penting dalam pemrograman linier yang membatasi nilai-nilai yang dapat diterima oleh variabel keputusan dalam mencapai solusi optimal. Fungsi kendala menetapkan batasan atau pembatasan yang harus dipatuhi dalam masalah optimasi. Dalam konteks pemrograman linier, fungsi kendala seringkali berbentuk fungsi matematis yang menggambarkan hubungan antara variabel keputusan dan ketersediaan sumber daya, kapasitas, atau persyaratan lainnya. Bentuk umum dari fungsi kendala adalah sebagai berikut, yaitu AX tambah BY lebih kecil sama dengan M, atau AX tambah BY lebih besar sama dengan M. CX tambah DY lebih kecil sama dengan N, atau CX tambah DY lebih besar sama dengan N, atau X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, atau X lebih besar sama dengan 0. Misalnya, dalam sebuah perusahaan manufaktur, kendala mungkin terkait dengan ketersediaan bahan baku, kapasitas produksi pabrik, atau permintaan pasar minimum. Dalam perencanaan produksi, kendala bisa menjadi batasan waktu, jumlah tenaga kerja, atau ketersediaan mesin. Dalam perencanaan distribusi, kendala bisa berupa kapasitas gudang atau jarak maksimum yang dapat ditempuh oleh armada pengiriman. Fungsi kendala membantu membatasi ruang solusi yang mungkin dan memastikan bahwa solusi yang ditemukan memenuhi semua kriteria dan persyaratan yang ada dalam masalah pemrograman linier. Dengan memahami dan merumuskan dengan tepat fungsi kendala, kita dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan mencapai tujuan yang diinginkan dalam berbagai konteks bisnis dan teknis. Langkah-langkah dalam menyelesaikan persoalan pemrograman linier secara grafis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu nyatakan data persoalan dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan, yaitu identifikasi variabel keputusan yang ingin dioptimalkan dan tulis fungsi tujuan dan fungsi kendala dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan. Yang kedua yaitu buat kendala pertidaksamaan menjadi persamaan, lalu gambarkan daerah penyelesaian yang memenuhi syarat. Jika ada kendala yang berbentuk pertidaksamaan, ubahlah menjadi bentuk persamaan dengan menggunakan garis penghubung. Gambarkan daerah penyelesaian yang memenuhi sebuah kendala di grafik. Yang ketiga yaitu gambar fungsi objektif sebagai suatu rangkaian garis sejajar yang mengacu pada tingkat-tingkat yang berbeda. Gambar garis-garis isobar atau garis-garis dengan nilai fungsi tujuan yang sama untuk fungsi tujuan. Biasanya dalam kasus maksimasi, garis-garis isobar akan bergerak ke arah yang meningkat, sedangkan dalam kasus minimalisasi, garis-garis isobar akan bergerak ke arah yang menurun. Yang keempat yaitu cari penyelesaian optimal. Titik optimal adalah titik di mana garis-garis isobar fungsi tujuan bersinggungan dengan daerah penyelesaian atau tepat berada di batas daerah penyelesaian. Titik tersebut adalah solusi optimal yang memenuhi semua kendala dan memberikan nilai optimal untuk fungsi tujuan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini dan menggunakan representasi grafis, kita dapat dengan mudah memahami dan memvisualisasikan pemecahan masalah pemrograman linier. Berguna terutama untuk masalah dengan 2 atau 3 variabel keputusan, di mana kita dapat dengan mudah menggambarkannya dalam grafik 2 atau 3 dimensi. Selanjutnya yaitu persoalan dual dan harga bayangan. Persoalan dual merupakan
konsep penting dalam pemrograman linier yang memberikan perspektif tambahan terhadap masalah primal. Masalah dual adalah konsep yang terkait erat dengan masalah primal dalam pemrograman linier. Dalam masalah dual, kita mempertimbangkan pembalikan peran antara fungsi tujuan dan fungsi keterbatasan dari masalah primal. Dengan kata lain, setiap keterbatasan dalam masalah primal menghasilkan variabel dalam masalah dual, dan setiap variabel dalam masalah primal menghasilkan keterbatasan dalam masalah dual. Dalam konteks masalah dual, kita mencoba meminimalkan atau memaksimalkan suatu fungsi tujuan yang berkaitan dengan keterbatasan dari masalah primal. Tujuan dari masalah dual adalah untuk memberikan perkiraan batasan atas atau batasan bawah untuk solusi optimal dari masalah primal. Solusi dari masalah dual memberikan nilai-nilai dual yang memiliki interpretasi ekonomis penting seperti harga bayangan atau biaya oportunis. Selain itu, solusi dari masalah dual juga dapat memberikan informasi tentang seperti sensitifnya solusi asli terhadap perubahan dalam batasan atau koefisien fungsi tujuan dari masalah primal. Dengan memahami konsep dan aplikasi dari masalah dual, kita dapat memperluas pemahaman kita tentang pemrograman linier dan menggunakan teknik ini secara efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah optimasi. Bagian-bagian persoalan dual, yaitu ada fungsi produksi dan fungsi utilitas. Fungsi produksi adalah salah satu konsep ekonomi yang penting dalam analisis produksi dan distribusi barang dan jasa. Dalam konteks persoalan dual dalam pemrograman linier, konsep fungsi produksi dapat diinterpretasikan melalui hubungan antara variabel keputusan dari masalah primal dan variabel dualnya. Dalam pemrograman linier, masalah primal seringkali mencoba untuk memaksimalkan fungsi tujuan yang berhubungan dengan keuntungan atau hasil produksi. Fungsi produksi di sini dapat diwakili oleh koefisien dalam fungsi tujuan yang menggambarkan kontribusi setiap variabel keputusan terhadap hasil produksi atau keuntungan per unit produk. Ketika kita mempertimbangkan masalah dual yang terkait, fungsi produksi dapat diinterpretasikan sebagai konsep biaya oportunis atau harga bayangan. Variabel dual dalam masalah dual mencerminkan biaya tambahan yang harus ditanggung untuk memperoleh unit tambahan dari sumber daya atau faktor produksi tertentu. Oleh karena itu, koefisien dalam fungsi tujuan dual atau biaya oportunis menggambarkan seberapa mahalnya satu unit tambahan dari sumber daya yang terkait. Dengan demikian, fungsi produksi pada persoalan dual dapat dianggap sebagai representasi biaya tambahan yang harus ditanggung untuk memperoleh tambahan satu unit dari faktor produksi tertentu. Dalam konteks persoalan dual, dalam pemrograman linier, fungsi utilitas dapat diinterpretasikan sebagai konsep yang mempengaruhi pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya atau barang. Fungsi utilitas menggambarkan tingkat kepuasan atau manfaat yang diperoleh dari penggunaan sumber daya atau barang tertentu. Dalam masalah primal, fungsi tujuan seringkali berfokus pada memaksimalkan keuntungan atau hasil produksi yang pada dasarnya merupakan indikator dari utilitas yang dihasilkan oleh alokasi sumber daya tersebut. Namun, dalam masalah dual yang terkait, fungsi utilitas memiliki interpretasi yang berbeda. Dalam masalah dual, fungsi utilitas dapat dianggap sebagai konsep biaya oportunis atau harga bayangan. Variabel dual dalam masalah dual menggambarkan biaya tambahan yang harus ditanggung untuk memperoleh unit tambahan dari sumber daya atau faktor produksi tertentu. Ini merupakan salah satu contoh dari grafik persoalan dual. Pengertian harga bayangan. Bayangan merujuk pada nilai yang diberikan pada faktor produksi yang tidak diperoleh langsung dari pasar. Ini mencerminkan nilai kesempatan dari faktor produksi yang digunakan dalam suatu proses, yang sebenarnya bisa digunakan untuk alternatif lain. Dengan kata lain, harga bayangan mencerminkan nilai terbaik yang dapat diperoleh dari penggunaan suatu faktor produksi dalam produksi alternatif. Harga bayangan adalah konsep yang paling penting dalam pemrograman linier, terutama dalam konteks masalah dual. Secara umum,
Harga bayangan mengacu pada nilai yang diberikan kepada faktor produksi tambahan atau sumber daya tambahan yang dimasukkan ke dalam suatu proses produksi atau distribusi. Dalam persoalan dual, harga bayangan tercermin dalam nilai koefisien variabel dalam fungsi tujuan dual. Koefisien ini menunjukkan biaya tambahan yang harus ditanggung untuk memperoleh suatu unit tambahan dari sumber daya tertentu atau faktor produksi tambahan. Dengan kata lain, harga bayangan mengukur seberapa mahalnya mendapatkan tambahan satu unit dari faktor produksi tertentu dalam konteks masalah dual. Interpretasi harga bayangan sangat penting dalam pemrograman linier karena memberikan wawasan tentang sensitivitas dan keterkaitan antara berbagai faktor produksi dalam suatu proses. Dengan memahami harga bayangan, kita dapat mengevaluasi secara lebih baik biaya tambahan yang mungkin timbul akibat perubahan dalam alokasi sumber daya atau batasan produksi. Selain itu, harga bayangan juga memberikan informasi tentang nilai batasan atau kontribusi tambahan dari keterbatasan tertentu terhadap solusi optimal dari masalah primal. Ini memungkinkan kita untuk mengevaluasi implikasi ekonomis dari keputusan yang diambil dalam merencanakan dan mengelola produksi atau distribusi dalam suatu organisasi atau bisnis. Dengan demikian, pemahaman tentang harga bayangan memungkinkan pengambilan keputusan untuk membuat keputusan yang lebih informasional dan optimal dalam mengelola sumber daya dan proses produksi. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai konteks industri dan bisnis. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengerti. Untuk materi tersebut kami dapat pada referensi ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video kami. Terima kasih.